Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar lagi dalam pembelajaran bahasa Jepang. Tema 2 tentang jikosokai atau perkenalan. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Semoga bacaan doa tadi mampu membawa kita pada kelancaran dan kemudahan dalam urusan kita hari ini. Baik, izinkan Sensei untuk share screen dulu. Pelajaran kita kali ini tentang tema 2, jikosokai. Jadi jikosokai itu apa sih? Jikosokai itu perkenalan, ya. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang akan kita bahas pada hari ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, diharapkan setelah belajar hari ini kita akan mampu memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang dengan cara yang sederhana. Jadi mampu memperkenalkan diri sendiri dengan sederhana dalam bahasa Jepang. Dan yang kedua, mampu menuliskan nama diri dan nama kota dalam katakana. Baik. Selanjutnya, coba kalian dengarkan apa yang Sensei ucapkan. Ya, ini cara memperkenalkan diri. Hajimemashite, Kenta desu, 11 nensei desu, douzo yoroshiku. Hajimemashite, Kenta desu, 11 nensei desu, douzo yoroshiku. Moichido ya, sekali lagi. Hajimemashite, Kenta desu, 11 nensei desu, douzo yoroshiku. Baik, jadi setelah kalian mendengarkan, kira-kira kalian tahu bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang? Apa saja yang harus diucapkan? Bisa dimengerti? Ya, setidaknya tadi yang diucapkan pertama kali adalah apa? Hai, hajimemashite. Setiap kita memulai pembelajaran, memulai perkenalan, selalu diawali dengan hajimemashite. Kemudian tadi Sensei menyebutkan Kenta desu. Jadi menyebutkan nama. Selanjutnya 11 nensei desu. Menyebutkan apa? Hai, menyebutkan kelas. Dan ditutup dengan apa? Douzo yoroshiku. Douzo yoroshiku. Jadi setiap memperkenalkan diri atau mengucapkan sesuatu yang kita membutuhkan respon atau bantuan orang lain, maka kita mengucapkan douzo yoroshiku. Mohon kerjasamanya, bisa diartikan juga senang berkenalan dengan Anda, begitu ya. Baik, sekali lagi, kite kudasai dan ikuti ya, dengarkan dan ite kudasai. Ikuti. Hajimemashite, Kenta desu, 11 nensei desu, douzo yoroshiku. Sekali lagi, ucapkan ya, kita ucapkan bersama-sama. Hajimemashite, Kenta desu, 11 nensei desu, douzo yoroshiku. Baik. Sekarang untuk melancarkan atau lebih memahamkan kalian,
Sensei akan mengucapkan perkenalan sesuai gambar di sini. Silakan kalian cocokkan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu namanya siapa saja sesuai dengan nama yang tertera di bawah ini. Ya, dengarkan apa yang sensei ucapkan. Kite kudasai dan cocokkan, tulis di buku kalian. Ya, hai. Niba, nomor 1 tadi sudah ya, Kenta. Nomor 2, Niba. Ne? Hajimemashite, Sakura desu. 9年生です。どうぞよろしく。3番。はじめまして。ブリです。11年生です。どうぞよろしく。4番。はじめまして。マヤです。11年生です。どうぞよろしく。5番。はじめまして。エコです。9年生です。どうぞよろしく。6番。はじめまして。あゆです。9年生です。どうぞよろしく。Bagaimana? Sudah bisa menangkap siapa saja nama dari gambar-gambar di atas? Baik, mari kita cocokkan. Ya, hai, Niba. Nomor 2. Tadi siapa? Hai, Sakura. 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 Selanjutnya, Samba. Siapa tadi namanya? Hai, Budi. Ya, jadi yang D. Nomor 4, Dare. Siapa? Hai, Maya desu. Maya desu. Ya. Selanjutnya, Goba. Nomor 5, siapa tadi? Hai, Eko desu. Dan yang terakhir, Dare. Namanya wa Hai, Ayu desu. Ayu. Baik, anak-anak, tadi sensei mengucapkan angka untuk menyebutkan kelas. Maka bagaimana cara menyebutkan angka dalam bahasa Jepang? Mari kita baca bersama. Hai, ini tentang angka ya. Ishoni yomimashou. Ayo kita baca bersama. Ya. 0, 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekali lagi. 0, ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekali lagi. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini harus hafal ya. 0 sampai 10 itu harus hafal karena ini kuncinya. Nah, bagaimana kalau menyebutkan 11? 11 itu kan 10 tambah 1. Berarti 10 apa tadi? Ju. Ya, 10 ju. 1 ichi. Maka 11 ju ichi. Jadi kalau 12 bagaimana? 10 2. Juni. Kalau 20 2 apa? Ni. 10 ju. Berarti 20 niju. Niju.
Kalau 25 sensei, berarti ni 2 ni 10 ju 5 go. Ni ju go. Paham? Hai. 40 berarti 4 yon 10 ju. Yon ju. 48 berarti yon ju haji. Ya. Selanjutnya 70. Bagaimana 70? 7 nana 10 ju. Maka nana ju. Kalau 73 sensei, nana ju sang. Baik. Kalau 90, 9 q 10 ju. Q ju. Kalau 99, q ju q. Sekali lagi, q ju q. 100 apa? Hai, 100 hyaku. Berarti 200 ni hyaku. 500 go hyaku. Seperti itu. Ya. Sekali lagi kita baca yang tertulis di buku ini. Zero. Zero juga kadang dibaca re. Ya, tergantung kalian mau zero atau re sama saja. Zero. Re. Ichi. Ni. San. Yong. Yong ada kalanya dibaca si. Tapi lebih sering dibaca yong. Yong atau si. Go. Roku. Nana. Nana ada kalanya dibaca sici. Pada aturan-aturan tertentu dia akan dibaca sici. Ya, tapi yang lebih sering dibaca nana. Nana atau sici. Hachi. Q. Q punya saudara ku. Jadi ada kalanya nanti Q dibaca ku ketika dia bergabung dengan angka tertentu. Q atau ku. Ju. Juichi. Juni. Niju. Yonju. Nanaju. Kyuju. Hyaku. Bisa difahami ini? Baik. Selanjutnya, tadi yang saya sebutkan, ya, yang saya sebutkan tadi, kira-kira dibaca apa begitu ya? Tadi yang saya sebutkan, kira-kira Sakura kelas berapa? Masih ingat? Tadi hajimemashite. Benar kan ya? Hajimemashite. Sakura desu. 10 nensei desu. Jadi ini siapa tadi namanya? Hai, Sakura. Kelas berapa? 10 nensei desu. Kelas 10. Jadi untuk menyebutkan kelas itu kelas plus nensei. Ditambahi kata nensei ya. Jadi nensei itu untuk menyebutkan kelas. Ini ya. Ada kata nensei. Nensei ini untuk menyebutkan kelas. Jadi 10 nensei desu, kelas 10. Ya. Kemudian kita kembali ke halaman tadi. Maya desu. 11 nensei desu. Jadi Maya kelas berapa? 11 nensei desu. Berarti Maya kelas 11. Eko desu. 10 nensei desu. Berarti Eko kelas 10. Selanjutnya Kenta desu. 11 nensei desu. Berarti Kenta kelas berapa? Hai, kelas 11. Sampai sini paham? Maka kalau kalian anak-anak kelas 12 berarti bagaimana menyebutkan? Misalnya namanya David. Hajimemashite. David desu. Kelas 12 bagaimana? 12 nensei desu. Dozo yoroshiku. Gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke
Contoh percakapan. Jadi ini Maya bertemu dengan Kenta. Kemudian mereka saling memperkenalkan diri. Ya. Dengarkan sensei dulu ya, nanti kemudian baru ditirukan. Hajimemashite. Watashi wa Mayasari desu. Maya to yonde kudasai. 11年生です。どうぞよろしくお願いします。お名前ははじめまして、健太です。私も11年生です。どうぞよろしく。Baik, sekarang tirukan apa yang sensei ucapkan tadi. Kita bersama-sama ya. Hajimemashite. Watashi wa Mayasari desu. Maya to yonde kudasai. 11年生です。どうぞよろしくお願いします。お名前ははじめまして、健太です。私も11年生です。どうぞよろしく。Baik, mengerti ya dengan perkenalan ini? Jadi, hajimemashite untuk mengawali perkenalan, kemudian watashi wa Mayasari desu. Ada penekanan kata watashi wa. Saya, begitu ya, menyebutkan nama. Mayasari desu. Maya to yonde kudasai. Apa kira-kira? Maya to yonde kudasai. Watashi wa Kartika Cahayawati desu. Kartika to yonde kudasai. Jadi, yonde kudasai itu untuk menyebutkan, menyarankan panggillah dengan Maya. Gitu ya, panggillah dengan Maya. Jadi nama panjangnya siapa, kemudian panggil dengan ini. Gitu ya. Juichi nensei desu. Menyebutkan apa? Hai, kelas. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Sensei, tadi di awal kok dozo yoroshiku saja. Kemudian yang ini kok dozo yoroshiku onegai shimasu. Jadi dozo yoroshiku onegai shimasu itu lebih sopan lagi ya. Boleh. Jadi ini bentuk yang lebih sopan lagi. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya, tolong kerjasamanya atau mohon kerjasamanya atau bisa jangan. Kemudian onamae wa. Jadi namae wa itu untuk menanyakan, karena ini ada tanda tanya berarti menanyakan nama orang lain. Jadi onamae wa, o-nya ini untuk menghormati orang lain ya. Kalau nama Anda siapa? Harusnya ini nama kalau disebutkan lengkap bisa onamae wa dari deska ya. Dari deska untuk menyebutkan siapa. Tetapi ini cukup disingkat dengan onamae wa. Onamae wa. Kemudian Kenta menjawab hajimemashite. Kenta desu. Atau boleh watashi wa Kenta desu. Watashi mo 11年生desu. Ada kata mo di sini. Jadi mo ini partikel yang berarti juga. Artinya ada unsur yang sama antara Maya dan Kenta. Apa kesamaannya? Di kelasnya. Maya kelas 11, Kenta juga kelas 11. Watashi mo 11年生desu. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Senang berkenalan dengan Anda. Baik, anak-anak, untuk perkenalan ini bisa difahami? Baik, supaya lebih memantapkan lagi, kita baca sekali lagi. Hajimemashite. Watashi wa Mayasari desu. Maya to yonde kudasai. 11年生です。どうぞよろしくお願いします。お名前ははじめまして、健太です。私も11年生です。どうぞよろしく。Baik, tugas kalian di rumah, kalian coba membuat percakapan seperti ini, ya, seperti ini, berkenalan dengan dengan
teman kalian ya, dengan teman kalian di kelas lain boleh atau di sekolah lain bisa. Kemudian kelas berapa begitu ya. Nama panggilannya siapa juga begitu. Kalian coba membuat percakapan seperti itu. Ini permainan bingo ya. Nanti kalau pas kita ada kesempatan tatap muka, kita akan bermain bingo dalam bahasa Jepang. Oke, selanjutnya ini cara menyebutkan tempat tinggal. Bogor ni sunde imasu. Bogoru ni sunde imasu. Kite imasho. Jadi kite kudasai ne. Coba kalian dengarkan ya. Hai, hajimemashite. Sakura desu. Bogor ni sunde imasu. Dozo yoroshiku. Hajimemashite. Sakura desu. Bogor ni sunde imasu. Dozo yoroshiku. Jadi, perkenalkan. Saya Sakura. Bogor ni sunde imasu. Jadi, untuk menyebutkan tempat tinggal itu pakai kata ni sunde imasu. Nani nani titik-titik ni sunde imasu. Kalau kita bagaimana? Karena kebanyakan tinggal di Probolinggo, maka Probolinggo ni sunde imasu. Probolinggo ni sunde imasu. Dozo yoroshiku. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara menulis katakana untuk menulis nama kita atau nama kota kita dalam kata kana ya. Baik, dozo yoroshiku. Nah, ini nama-nama nama-nama kota ya. Bogor. Bogor. Kemudian ini apa? Jakarta. Jakarta. Nomor 3, Medan. Medan. Selanjutnya hai, Bandung. Bandung. Kemudian Surabaya. Surabaya. Dan ini Denpasar. Denpasar. Baik. Anak-anak, bagaimana sih sebenarnya cara menuliskan katakana untuk nama kita? Sebenarnya di pertemuan pekan kemarin, Sensei sudah share ya bagaimana cara menulis nama kita atau nama kota dalam katakana. Jadi seperti kita tahu, katakana adalah huruf yang dipakai untuk menulis kosakata yang berasal dari luar bahasa Jepang. Jadi karena nama kita itu bukan nama orang Jepang, maka ditulis menggunakan kata kana. Nah, seperti coba kita kembali ke menyebutkan nama dalam kata kana tadi ya. Ya. Jadi kalau nama Eko ya tinggal Eko, Ayu, gitu ya. Kemudian siapa lagi? Oh ya, yang susah adalah yang ada huruf matinya. Yang ada huruf matinya. Seperti nama saya Kartika. Ada huruf mati R di situ. Maka huruf mati, karena huruf mati di Jepang hanya satu, dalam bahasa Jepang hanya satu, yaitu hanya N saja. Maka ketika ada huruf mati, itu memakai huruf yang bervokal U. Jadi misalnya Bogor, ini menjadi Bogoru, gitu ya. Denpasar menjadi Denpasaru. Jakarta menjadi Jakarta. Kalau Medan bagaimana Sensei? Medan karena ada huruf N gitu ya, mati, maka nggak usah Medanu, bukan, tapi Medan tetap. Kalau Bandung Sensei, Bandung karena N ada, kemudian N dalam katakana itu bisa dibaca N, kadang bisa dibaca M, kadang juga bisa dibaca NG. Jadi misalnya namanya Bambang, itu Ban tulisannya ya, karena N yang pertama bisa Bam,
kemudian N yang terakhir bisa menjadi NG, gitu ya. Kemudian misalnya namanya Rizky, maka jadi Rizky. Sensei, nama saya memakai L, sementara dalam ejaan huruf Jepang tidak ada L. Misalnya kemarin ada yang japri ke saya, Sensei nama saya Lulu, tidak ada huruf Jepangnya. Maka Lulu itu memakai R ya. Jadi menjadi Ruruku. Menjadi Ruruku. Jadi nama Lulu menjadi Ruruku. Namanya misalnya Laila menjadi Raira. Begitu ya. Namanya misalnya siapa lagi yang L ya, yang umum Leni menjadi Reni. Ya, Lona menjadi Rona, seperti itu. Kemudian misalnya jadi pendekatan katakana itu pendekatan lisan ya Nak ya, pendekatan lisan, huruf-huruf yang tidak ada bisa misalnya huruf T. T itu kan nggak ada dalam bahasa Jepang, dalam ejaan Jepang ya, maka di situ misalnya namanya sensei Tika, maka T sama I, Teika, tapi I-nya ditulis kecil, gitu ya. Jadi nanti silahkan japri ke sensei bagi yang kesulitan menuliskan namanya dalam kata kana. Sebenarnya mudah ya, mudah sekali. Baik, sekali lagi kembali ke menyebutkan nama tempat tinggal ya. Jadi ketika menyebutkan tempat tinggal pakai nani ini titik-titik ini sunde imas. Selanjutnya kita ke perkenalan di halaman berikutnya. Jadi ini Sakura sedang berkenalan secara online gitu ya. Mungkin lewat medsos, bisa lewat apa ya? Lewat medsos dengan temannya ya. Hai. Sakura memperkenalkan diri. Hajime mashite, Sakura desu. Ima Bogor ni sunde imasu. Dozo yoroshiku. Kemudian Rangga memperkenalkan diri. Hajime mashite, Rangga desu. Dozo yoroshiku. Sakura bertanya, Rangga-san, doko ni sunde imasu ka? Watashi wa Bandung ni sunde imasu. Sakura menjawab lagi, so desu ka? Yoroshiku onegai shimasu. Baik, sekali lagi ya. Perkenalan antara Sakura dan Rangga. Hajime mashite, Sakura desu. Ima Bogor ni sunde imasu. Jadi ima itu apa? Sekarang. Karena Sakura ini adalah orang Jepang yang saat ini tinggal di Indonesia, maka ima Bogor nih sunde imas. Sekarang saya tinggal di Bogor. Dozo yoroshiku. Kemudian temannya di seberang sana menjawab, Hajime mashite, Rangga desu. Dozo yoroshiku. Karena Rangga tidak menyebutkan dia tinggal di mana, Sakura penasaran. Sakura selanjutnya bertanya, Rangga-san, doko ni sunde imasu ka? Jadi untuk menanyakan tempat tinggal, kita bisa menggunakan ungkapan doko ni sunde imasu ka? Doko ni sunde imasu ka? Rangga-san, doko ni sunde imasu ka? Watashi wa Bandung ni sunde imasu. Watashi wa Bandung ni sunde imasu. Saya tinggal di Bandung. Kalau kita tinggal di Probolinggo, watashi wa Probolinggo ni sunde imasu. Watashi wa Lumajang ni sunde imasu. Watashi wa Pasuruan ni sunde imasu. Ya. Atau kalau kita mau lebih spesifik, pakai desa atau pakai kelurahan atau pakai kecamatan juga bisa ya. So desu ka? Yoroshiku onegai shimasu. So desu ka? Yoroshiku onegai shimasu. Oh gitu, senang berkenalan dengan Anda. Sampai sini bisa difahami? Bisa ya? Ya, kalian coba berkenalan dengan teman dari daerah lain. Ya, kemudian kalian tuliskan percakapan seperti ini
Bisa ya di buku kalian? Baik. Selanjutnya. Yang terakhir. Ini adalah Maya. Jadi Maya sedang memperkenalkan diri dengan menggunakan kartu nama. Jadi orang Jepang itu biasa sekali ya, selalu menyiapkan kartu nama atau yang biasa disebut meisi. Apa? Hai, meisi. Meisi itu kartu nama. Jadi kalau nanti kalian berkesempatan untuk ke Jepang, silahkan kalian siapkan kartu nama. Karena akan memudahkan bagi kalian saat berkenalan dengan membawa kartu nama. Gitu ya. Jadi Maya membuat kartu nama bertuliskan Mayasari Jakarta, tinggal di Jakarta. Kemudian tulis nama dan kota tempat tinggal Anda, tempat tinggal kalian dengan menggunakan nama dan tempat tinggal, gitu ya, nama dan tempat tinggal. Karena nanti kalau kalian boleh ya menggunakan tempat tinggalnya pakai kecamatan atau pakai kelurahan kalian. Ya, nanti bisa japri ke sensei bagaimana cara menulisnya. Sensei ini benar apa enggak? Silakan di cross check. Gitu ya. Tulis nama kalian dan nama tempat tinggal kalian. Kemudian gunakan kartu nama kalian untuk memperkenalkan diri. Lihat gestur tubuh dan posisi kartu nama. Jadi anak-anak ketika memperkenalkan diri dengan menggunakan kartu nama, maka posisi nama ini Mayasari. Namanya harus bisa langsung terbaca oleh lawan bicara kita. Gitu ya. Jadi posisi namanya harus langsung bisa dibaca. Gitu ya. Bisa dibaca langsung, tidak dibalik. Gitu ya, seperti ini Mayasari. Jadi posisinya kartu namanya bisa dibaca oleh orang yang kita ajak kenalan, gitu ya. Baik, ini cara memperkenalkan diri menggunakan kartu nama. Hajimemashite, watashi wa Mayasari desu. Maya to yonde kudasai. 11 nensei desu. Jakarta ni sunde imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya, sekali lagi memperkenalkan diri ya. Hajimemashite. Watashi wa Mayasari desu. Maya to yonde kudasai. 11 nensei desu. Jakarta ni sunde imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Bisa difahami ini? Jadi, hajimemashite, perkenalkan. Watashi wa Mayasari desu. Saya Mayasari. Maya to yonde kudasai. Panggil dengan Maya. 11 nensei desu. Jakarta ni sunde imasu. Tinggal di Jakarta. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, sekali lagi kita coba baca ya. Hai. Hajimemashite. Watashi wa Mayasari desu. Maya to yonde kudasai. 11 nensei desu. Jakarta ni sunde imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Baik. Sekarang kita coba ganti dengan nama Seva Arkana. Gitu ya. Seva Arkana, panggilannya Seva. Kelas 12 tinggal di Mayangan. Coba kita bisa ganti bersama. Misalnya namanya Seva Arkana. Panggilannya Seva, kelas 12 dan tinggal di Mayangan. Ya. Bagaimana cara memperkenalkan dirinya? Kita coba ya. Hajimemashite. Watashi wa Seva Arkana desu. Seva to yonde kudasai. 12 nensei desu. Karena kelas 12. 12 nensei desu. Mayangan ni sunde imasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Bisa? Baik. Sekarang tugas kalian di rumah adalah kalian membuat kartu nama. Tulis nama diri kalian dalam bahasa Jepang. Jadi pakai katakana dan
pakai alfabet ya, nama diri pakai katakana dan alfabet, kemudian tempat tinggalnya di mana. Jadi cukup misalnya Sheva Arkana, Mayangan, gitu ya, menggunakan alfabet dan menggunakan katakana. Kemudian membuat perkenalan, video perkenalan seperti ini. Ya, berpasangan dengan bisa kalian minta tolong kakak kalian, adik kalian sebagai lawan bicaranya. Ya, sebagai orang yang menerima Macy. Ya, silakan membuat perkenalan video ini. Kemudian nanti dikirim di GC, Sensei akan buatkan room untuk pengumpulan tugasnya. Bisa ya? Hai. Baik. Sekarang kita coba furikairi atau kita coba review kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama kita sudah mempelajari memperkenalkan diri sendiri dengan sederhana. Dengan cara bagaimana tadi? Hajime maste, kenta desu, ya. Hajime maste, kemudian menyebutkan nama, menyebutkan kelas, kemudian menyebutkan tempat tinggal, dan dozo yoroshiku boleh ditambahi dengan dozo yoroshiku onegai shimasu juga boleh. Ini cara memperkenalkan diri dengan sederhana. Selanjutnya kita coba menuliskan nama diri kalian dan nama kota atau nama tempat tinggal. Boleh boleh kecamatan, boleh kelurahan, boleh kota ya. Silahkan kalian nyaman yang mana. Kemudian tergantung lingkupnya ya nanti sebenarnya. Kalau kalian nanti berkenalannya tingkat internasional, maka jangan menyebutkan kota, tapi menyebutkan negara. Kartika, Indonesia, begitu ya. Kemudian misalnya antar kota, maka bisa memakai Surabaya, Probolinggo, gitu ya, Jakarta. Kalau misalnya berkenalannya dengan teman yang sama-sama kotanya dari Probolinggo, maka bisa dengan kecamatan atau kelurahan, Kedopo, Mayangan, kemudian Kademangan, Wonoasih, gitu ya. Silahkan kalian nyaman yang mana. Silahkan buat kartu nama yang isinya nama diri dan tempat tinggal. Kemudian buat video memperkenalkan diri dengan menyerahkan kartu nama. Sekali lagi, ketika menyerahkan kartu nama dengan tangan dua, gitu ya, dengan tangan dua, dan posisi kartu namanya, misalnya ini kartu namanya ya. Jadi posisi kartu namanya harus bisa dibaca oleh lawan bicara kita langsung ya, jangan kebalik. Baik, terima kasih anak-anak. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan bagi yang tidak mengerti bisa chat atau WA ke Butika. Bisa juga ditanyakan di grup di Google Classroom ya. Tapi lebih baik kalau mau cepat lewat WA-nya Sensei ya, di 085 232 161 500. 085 085 no 232の161の500です。はい。じゃあ皆さん、ここまで終わります。ここまで終わります。ありがとうございました。さようなら。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.